jawab pada sesinya nanti di kolom komentar Q&A di aplikasi Zoom ataupun di kolom komentar bagi Anda yang menyimak melalui sosial media. Baik, kita mulai saja kajian pada kesempatan malam hari ini. Baik. Bisa terdengar dengan baik? Tes 1, 2, 3. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa, teman-teman semua, sahabat Darut Tauhid, sahabat DT Peduli, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan dimanapun berada, baik itu di Jakarta, di Bandung, dan juga kota-kota lain di seluruh tanah air, ataupun mungkin ada yang bergabung dari luar negeri. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini, malam yang ke-10 bulan suci Ramadan. Kita telah menyelesaikan puasa hari yang ke-9. Dan ini malam Qiyamul Lail yang ke-10. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu sudah hampir sepertiga Ramadan kita akan lewati. Dan ini saatnya yang terbaik bagi kita untuk introspeksi dan muhasabah. Setiap waktu, setiap saat, setelah kita melewati 10 hari atau 10 ayat sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kunna naqra'u fi ahdi Rasulullah SAW 10 ayatin walam nujawizha hatta nafhama wa na'mal bihinna. Ya, jadi metode pendidikan para sahabat ridwanullah alaihim, teman-teman semuanya, adalah mereka selalu membaca 10 ayat. Ya. Di pendidikan Quran mereka ini istimewa. Ya. Bukannya terus langsung dipelajari, tidak putus-putus, dibaca saja atau dihafal saja, tidak. Tapi mereka ini memadukan antara bacaan, hafalan, dan pengamalan. Nah, kata sahabat, 10 ayat kalau kami pelajari, kita terima dari Rasulullah, kita tidak akan lewat. Kita tidak akan melampaui 10 ayat itu sampai betul-betul kami memahami dan mengamalkannya. Nah, 10 ayat itu kalau bacaan Al-Quran. Saatnya kita sekarang di bulan suci Ramadan ini, ya 10 hari, ya akan kita lewati. Maka alangkah baiknya kita semua ini senantiasa bermuhasabah. Ya, introspeksi. Nah, kira-kira bacaan Qurannya udah sampai mana? Ya kan? Teman-teman, sudah berapa juz sudah dibaca 10 hari ini? Ya, terutama yang lagi PSBB di rumah saja, tidak pergi ke kantor, tidak pergi ke kampus, ya, tidak berkegiatan, apalagi mungkin ada santri-santri nih, ya, santri-santri Darut Tauhid, santri-santri pondok-pondok pesantren, ya, di mana-mana ini kan diliburkan, dipulangkan, dirumahkan. Nah, jangan sampai, ya, kegiatan kita di rumah tidak lebih baik daripada kegiatan kita di pesantren, di kampus, ya, ataupun di masjid ketika kita mengalami atau menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi normal. Justru saatnya sekarang ini 24 jam kita di rumah, lebih banyak waktu di rumah bersama orang tua, bersama saudara, bersama keluarga. Ini kita lebih fokus untuk membaca Al-Quran, mentadabburi, dan mengikuti kajian-kajian ilmu yang banyak sekali, alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah ini hikmahnya, siapa Mas Zaini ya? Itu hikmahnya jadi banyak sekali kajian-kajian daring, kajian-kajian online. Nah, teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, hari Jumat pertama di bulan suci Ramadan, ya, kita sudah mempelajari, mengkaji
hari Sabtu yang lalu, mohon maaf, Sabtu yang pertama di bulan suci Ramadan kemarin, di pekan lalu kita sudah mengkaji ayat-ayat tentang siam, tentang ibadah puasa, ya. Mulai dari ayat 183 sampai ayat 186. Nah, kali ini teman-teman semuanya, saya akan mengajak kita untuk mentadaburi ayat-ayat yang dinamakan oleh sebagian ulama sebagai ayat-ayat kifayah. Ya, ayat-ayat kifayah itu apa? Ayat-ayat yang maknanya mencukupi. Ya, maknanya itu mencukupi. Mencukupi apa? Kita kalau membaca, merenungi, mentadaburi ayat ini, kita akan senantiasa merasa berkecukupan. Kita senantiasa merasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini ada 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang penting sekali untuk kita pelajari, yang penting sekali untuk kita kaji. Ya, untuk apa? Sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi kegalauan, menghadapi tekanan hidup, menghadapi krisis. Ya, karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan ya Mas ya, teman-teman semuanya. Ya, dampaknya mungkin bagi secara kesehatan, dampaknya kepada yang positif, ya angkanya ribuan, kemudian yang meninggal dunia, angkanya ratusan. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk rakyat Indonesia ini tentu tidak sebanding, sangat kecil. Tetapi ya dampak terbesar dari ya, adanya wabah ini adalah karena adanya pembatasan ya, sosial, ada social distancing, ada physical distancing, ada banyak sekali usaha kuliner, usaha kecil menengah yang kemudian terdampak, ya. Ada pekerja-pekerja informal yang kemudian sangat menurun drastis pendapatannya karena orang tidak keluar rumah, ya, tidak menggunakan jasa transportasi online misalnya, atau yang bekerja di sektor retail, ya, menjaga toko-toko di mall, di pasar dan sebagainya, ini sangat berkurang sekali. Kenapa? Karena ada pembatasan sosial, tidak ada kerumunan, ya. Mall sepi, restoran sepi, tempat-tempat berkumpul itu semua menjadi terdampak. Nah, ini jumlahnya bisa jutaan orang, ya, bukan lagi 1.100 ratusan orang, bukan ribuan orang, tapi jutaan orang. Dan ini berdampak kepada suasana atau kondisi sosial kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita memiliki ketauhidan. Ya, selalu ya saya mengikuti kajian-kajian di Darut Tauhid. Kajian tauhid ya, agim, bagaimana selalu menebarkan optimisme, meluruskan saf hati kita ya untuk menghadapi situasi galau seperti ini. Banyak yang curhat ya, bahkan bukan hanya jamaah yang curhat ya. Ada juga banyak, tidak sedikit ustadz yang curhat sekarang ini. Subhanallah. Ya, mengeluhkan kondisi sosialnya ya, yang berdampak juga pada masalah perekonomian dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka di sini pentingnya keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini dipopulerkan oleh seorang ulama namanya Imam Muhammad Ibnu Sirin. Ya, Imam Muhammad Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in. Ya, tabi'in ini muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Muhammad bin Sirin ini lahir kapan? Lahir pada tahun 33 Hijriah. Ya. Dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Kurang lebih kalau tahun Masehinya itu sekitar 653 Masehi, dan beliau wafat tahun 729 Masehi. Nah, Imam Muhammad bin Sirin ini yang mempopulerkan apa yang disebut dengan 7 ayat munjiat. Atau dengan istilah lain itu ayat kifayah. Ya. 7 ayat yang kata Imam Muhammad Ibnu Sirin, semua kesulitan dan musibah akan lenyap dengan izin Allah Ta'ala setelah kita membaca 7 ayat penyelamat dari bala bencana ini.
Kenapa? Karena pengaruh dampaknya yang luar biasa. Ya, karena pancaran tauhid itu muncul ketika kita merenungi ayat ini, meyakini ayat ini, lalu mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita. Di situ akan muncul apa? Maka istilah saya itu adalah, ini ayat-ayat anti galau, anti stres. Ya, banyak orang terkena musibah dampak seperti ini, bukan hanya jamaah orang awam. Ustadz juga banyak yang stres. Ya, jangan salah. Ya, galau. Ya, bagaimana yang biasanya setiap hari mengisi kajian taklim, lalu kemudian semua pengajian ditiadakan, ya, dibatasi kunjungan ataupun kerumunan-kerumunan sosial. Ini juga luar biasa berdampak. Nah, melalui kajian ini saya ingin apa? Kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak kehilangan pijakan. Di sini kita harus memperbaharui iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini pentingnya kita mengkaji tauhid itu. Orang kalau mengkaji tauhid, ya, hatinya akan lurus. Ya, ibadahnya akan lurus. Ya, sikapnya juga akan lurus. Ini pentingnya tauhid, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 7 ayat al-munjiat atau kifayah itu yang dipopulerkan oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin? Yang pertama, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu surat At-Taubah ayat 51. Di mana Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang pertama, Allah taala berfirman, At-Taubah 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ini coba resapi ini, ya, ya, baik jamaah maupun ustadznya, baik rakyat maupun pemimpinnya, ya, baik pasien maupun dokternya, para medisnya, ya, yang sekarang berjibaku bekerja keras untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terpapar atau terjangkit COVID-19 ini. Ayo kita renungi ayat ini. Kita punya Tuhan kok. Kita punya Allah. Jangan galau, jangan stres kita menghadapi situasi seperti ini. Ini belum apa-apa dibandingkan ujian yang diterima dulu oleh para nabi dan rasul. Subhanallah. Ini ujian yang akan menguatkan kita kalau kita lulus dalam ujian ini. Ya, kuncinya apa? Tauhid yang benar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ya, huwa maulana, dialah pelindung kami. Nah, jadi kalau kita sudah yakin tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah, maka ini ketauhidan kita akan semakin kokoh dan kuat. Orang kalau punya keyakinan seperti ini, la yusibana illa ma kataballahu lana, ya, di medan perang, di medan jihad dia akan berani mati. Tidak takut mati. Ya. Karena walaupun ada di kasur, ya, dia tidak berperang, kalau memang saatnya mati, ya mati. Kalaupun dia berada di medan perang, kalau memang belum waktunya mati, nggak bakal mati. Itu yang diyakini oleh para sahabat. Dan itu yang diyakini oleh para pejuang-pejuang Islam di sepanjang zaman. Sampai, ya, para pejuang, ulama-ulama kita, ya, yang berupaya, berikhtiar untuk memerdekakan, ya, bangsa kita, negeri kita, negeri Zamrud Khatulistiwa, yang dijajah oleh bangsa asing, bangsa Eropa, sekian ratus tahun lamanya. Mereka tidak takut mati. Kalau memang belum waktunya mati, ya, dan mereka tidak akan berpangku tangan untuk diam saja menerima takdir dari Allah, ya, berpangku tangan, udah, ini sudah takdirnya kita dijajah, oh ini sudah takdirnya kita sakit, oh ini sudah takdirnya kita menderita. Enggak begitu. Orang yang memiliki tauhid yang lurus, ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dia akan selalu optimis, dia akan selalu berpikiran positif, ya, dia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin apapun yang menimpa dirinya itu tidak akan menimpa kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah punya hitung-hitungan yang sangat detail. Kapan waktunya, apa bentuknya, ya itu semua ujian dari Allah. Dan Allah pasti menguji kita itu dengan sesuatu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, subhanallah. Ya. Dan kita yakin apa? Yang kedua, yakin bagaimana? Allah melindungi kita. Ya. Allah tidak akan berlepas tangan dari kita. Ini loh, yakini ini. Ya. Ketika Allah memberikan musibah, ujian kepada kita, tidak lalu berarti Allah akan berlepas tangan dari kita. Allah berlepas diri dari kita, enggak. Seorang yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran, dia akan selalu mengulang-ulang ayat ini. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Allahu Akbar. Allah pelindung kita. Dia nggak akan berlepas diri dari kita. Ya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Yang ketiga, pesan Allah apa? Hendaklah orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang beriman itu, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu menjadikan Allah sebagai wakilnya. Nah, gitu ya. Teman-teman pernah melihat ada surat perwakilan, surat taukil, ya, saya memberikan kuasa mewakilkan kepada fulan, ya, untuk mengurus urusan harta saya atau urusan warisan saya, misalnya. Itu taukil, perwakilan. Kenapa? Kita yakin orang yang kita berikan mandat perwakilan ini dia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ada yang dinamakan dengan wali nikah. Kita orang tua sebagai wali, ya, itu mewakilkan kepada apa itu KUA, ya kan? Mewakilkan untuk menikahkan anaknya, ya. Berarti apa? Kita percaya penuh 100% untuk mewakilkan pernikahan anak saya ini kepada orang yang kita berikan mandat perwakilan itu. Itu kepada manusia kita bisa percaya. Bagaimana kalau kita memberikan perwakilan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, ini lebih hebat lagi. Kita mesti yakin, kita mesti percaya. Tapi bukan berarti tawakal itu lalu berlepas tangan. Ya, kita tidak berusaha atau ikhtiar. Nabi menegur ada seorang sahabat, ya, mau masuk masjid, turun dari untanya. Kemudian dia biarkan saja unta itu, ya, tidak diikat. Ya. Kata Nabi SAW, ya'tilha, tsumma tawakkal 'ala Allah. Ya, kamu kalau mau ke masjid, kalau turun dari unta kamu itu, kamu ikat dulu unta itu, baru kamu tawakal kepada Allah. Ya, nggak bisa tawakal saja, ya, tanpa usaha terlebih dahulu. Ya, secara manusiawi kita harus berikhtiar. Lalu kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah. Kita berdoa supaya unta ini, harta milik kita ini tidak lari di bawah orang, tidak dicuri. Itu baru tawakal namanya. Tapi kalau tidak ada usaha, tiba-tiba kita tawakal, itu tidak benar. Ya. Makanya para ulama mengatakan bagaimana teman-teman? Al-i'timad, ya, 'ala Allah dunal akhdhi bil asbab. Ya, itu adalah perbuatan maksiat. Kita hanya bertawakal kepada Allah, tapi tidak mengambil sebab, ya, itu perbuatan maksiat. Wal i'timad 'alal asbab duna tawakkul 'ala Allah, hanya mengandalkan sebab materi, ikhtiar manusia saja, tapi tidak bertawakal kepada Allah, bahwa syirkun. Kita akan terjatuh kepada syirik. Nah ini, kita belajar tauhid, ya, mengkaji Al-Quran. Quran ini sumber mata air tauhid yang tidak pernah kering. Subhanallah. Maka pentingnya kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini ayat yang pertama. Ya. Apa tujuannya? Ya, subhanallah. Apa tujuan kita ini beriman, percaya tentang takdir Allah? Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bangga. Ya. Ketika kita berhasil, nggak boleh kita bangga, membusungkan dada. Ini hasil jerih payah saya, ini karya saya, ini bukan karena siapa-siapa, ini murni dari kita manusia. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Ya. Maka itu pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar. Ya. Supaya apa? Tidak merasa bangga. Likaila tafrahu
tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu istilah Al-Quran. Supaya kamu tidak bersedih kalau luput, ada sesuatu yang luput dari dirimu. Dan tidak berbangga, bergembira atas apa pencapaian, apa yang kamu hasilkan, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada subhanallah. Nah, jadi dengan adanya iman kepada Allah ini, tauhid yang benar, ini tidak akan membuat kita merasa bangga diri ketika berhasil dan tidak merasa sesak dada ketika tidak berhasil, gitu ya. Maka dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum. Supaya kalian itu tidak merasa apa? Bersedih, ya. Kalau luput kita tidak capai target, ya, kita nggak perlu bersedih. Kalau ada musibah menimpa kita, padahal kita sudah punya target sekian, kemudian terjadi musibah ini. Ini musibah seperti pandemi COVID ini kan kita tidak menduga-duga, Mas. Ya. Kita tidak mau, tidak pernah mengundang ini datang musibah, nggak mau kita. Ya. Kalau bisa memilih, kita pilih nggak ada musibah dah. Tapi kan Allah punya kehendak lain. Ya. Maka ketika itu datang, kita harus siap mental kita. Ya. Jangan menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Ini adalah ujian dari Allah. Supaya apa? Allah menguji tauhid kita, menguji keimanan kita. Supaya apa? Kita tidak berbangga-bangga diri ketika kita berhasil, ya, atau kita sesak dada ketika kita gagal. Subhanallah. Nah, yang kedua ayatnya apa? Surat Yunus ayat 107. Ya, teman-teman bisa dilihat mushafnya surat Yunus ayat 107. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Kalau Allah sudah timpakan bencana kepada kita, ada enggak yang bisa menghilangkannya? Ya. Kecuali Allah. Tidak ada. Ya. Yang bisa menghilangkan itu semua Allah. Ini wabah, pandemi, dan sebagainya itu, kalau Allah mau angkat, mudah sekali. Kalau Allah masih tetap Dia ada di sini, tetap ada Dia di sini. Maka ini juga, selain kita berikhtiar, ya, karena ikhtiar juga itu merupakan salah satu kunci, ya, untuk kita memahami sunnatullah, ya. Allah itu kan mengatakan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak mau mengubah nasibnya. Ya, ini pandemi akan lebih lama kalau misalnya kita jauh dari Allah. Kalau kita tidak berikhtiar secara maksimal, kalau ada yang masih ngeyel, ya, tidak mau mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan, tidak mau mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, PSBB, masih tetap keluyuran, masih tetap ini dan sebagainya. Nah, ini ya secara hitung-hitungan manusia akan susah. Ya, akan lebih lama lagi. Tapi kalau kita disiplin, kita mau merubah diri kita, merubah sikap kita, mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri, mentaati fatwa ulama, insya Allah, Allah juga akan merubah nasib kita. Nah, gitu. Jadi, itu bergantung kepada ikhtiar kita. Tetapi juga kita harus tetap percaya bahwasanya kalau Allah sudah menimpakan satu bencana pada kita, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridika bi khairin. Sebaliknya, kalau Allah sudah menetapkan, ya, memberikan kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Fala radda li fadli. Subhan, ini keyakinan seorang muslim. Ini tauhid loh, ya, nggak main-main. Coba deh baca yang khusyuk, yang tenang gitu ya. Dibaca itu dalam sholat, subhanallah. Ya, satu rakaat satu ayat ini aja deh. Tadi apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Tiap malam kita baca ini ayat. Ya. Rasulullah saja itu biasa mengulang-ulang satu atau dua ayat.
Pernah Nabi mengulang-ulang hanya satu surat. Surat apa? Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Para sahabat itu mengulang suatu surat aja sepanjang malam sampai menangis berderai-derai. Kenapa? Karena menghayati. Dan disitulah muncul energi keimanan, muncul energi tauhidnya. Semakin kokoh, semakin baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita sebagai hambanya yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi itu sering memberikan contoh begitu. Ya. Beliau selalu mentadaburi ayat itu kalau sholat, ya mulai, ya kadang-kadang cuma 2 ayat dibaca. Ya betul, Nabi kalau sholat malam itu selalu baca ayat yang panjang-panjang. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya berupaya mencoba mengetahui bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Saya diam-diam ikut di belakang. Rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah dari awal sampai juz 1. Belum ruku-ruku juga. Lalu ditambah lagi sampai juz 2 selesai, belum ruku juga. Sampai selesai Al-Baqarah, belum ruku juga, Mas. Subhanallah. Jadi sudah lebih dari 3 juz, ini 1 rakaat saja belum ruku. Subhanallah. Tapi ada juga Rasulullah SAW sholat malam itu hanya baca 2 ayat diulang-ulang. Apa ayatnya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'assani fa innaka ghafurur rahim. Dalam surat Ibrahim, ya. 1 ayat lagi dalam surah Al-Maidah, ya. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau memohon kepada Allah agar diberi ampunan. Allah memberikan pengampunan atas dosa seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau baca 2 ayat itu berulang-ulang sampai berderai air mata. Basah. Ya. Muka beliau sembab, baju beliau basah, tempat sujud beliau basah. Ya. Sampai malaikat Jibril mengibah. Lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, apa yang diinginkan oleh Muhammad ini kekasihku? Maka Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Ya, dan Rasul mengatakan, aku ingin dosa-dosa seluruh umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lalu kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Allah maksud kehendaknya Rasulullah. Apa kata Allah? Kalau begitu, tenang. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Ya, katakan pada Muhammad, jangan dia bersedih lagi. Tidak perlu dia menangis lagi. Karena apa? Kami akan membuat engkau puas. Ya. Dan kami tidak akan mengecewakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, coba kita sekarang ini. Ya. Dalam suasana seperti ini, introspeksi. Ini kesempatan emas bagi kita untuk meluruskan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ayat-ayat Sab'ul Munjiat ini, ya. At-Taubah 51, Yunus 107, ya. Dan kita akan menapa? Akan menjadi hamba Allah yang luar biasa. Yakin dengan pertolongan Allah. Kalau sudah Allah timpakan, ya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah musibah itu. Ya, mau bagaimanapun kita keluar dari bencana, dari musibah, kalau Allah ya sudah timpakan, ya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya, kalau ada Allah menghendaki buat kita kebaikan, mau bagaimanapun orang menghalang-halangi, mau menghadang kita, ya mau menyakiti kita, mencelakakan kita, tapi Allah hendak memberikan kepada kita kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Ingat, Allah itu apa? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kenapa? Nama Allah Asmaul Husna Al-Ghafur itu disebutkan dalam ayat ini tentang musibah, agar kita introspeksi, agar kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa ada Asmaul Husna Ar-Rahim? Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang di sini, supaya dengan adanya musibah itu kita berempati kepada sesama, meneladani sifat Allah, meneladani asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim,
Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kata Allah dalam hadis qudsi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ya. Orang yang menyayangi sesama akan disayangi oleh Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, irhamu man fil ard. Ya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka niscaya engkau akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Yang ketiga apa? Surat Hud ayat 6. Ya, ini yang sering dibawakan oleh Agim, saya ingat kalau ceramah sering mengutip ayat ini. Hud ayat 6 apa bilang? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak satupun makhluk bernyawa yang bergerak melata di muka bumi ini, melainkan semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baca ayat ini Mas, teman-teman semua, kira-kira gimana perasaan kita? Tenang nggak? Kalau belum tenang berarti belum yakin dia. Ya. Dengan kekuasaan Allah. Berarti tauhidnya masih bengkok gitu. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata, makhluk yang bergerak bernyawa di bumi ini, semua sudah ditanggung dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu. Wa ya'lamu mustaqarraha. Dia mengetahui tempat kediaman. Ya, itu makhluk. Jadi rezekinya yang nyamperin. Ya, bukan dia yang nyamperin. Kalau Allah berkehendak itu seperti itu, luar biasa. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaah, dan tempat penyimpanannya. Penyimpanan nikmat itu ada di mana? Allah semua tahu. Ya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah. Ya. Manusia ya, hanya diminta untuk apa? Berikhtiar. Hanya diminta berikhtiar, berusaha. Ya, jangan berpangku tangan, jangan nunggu hujan dari langit. Ya, jangan nunggu hujan emas turun dari atas, dari langit. Tetap berusaha, dan Allah yang memberikan. Allah memberikan rezekinya itu. Ya. Nah, tinggal kita perlu mancing aja. Ya. Kita mancing. Rezeki Allah turun, kita pancing dengan apa? Ikhtiar. Allah lihat usaha kita. Subhanallah. Ada juga tipenya, cara rezeki itu bukan dengan cara kita dipancing. Ya, kita memancing rezeki itu dengan ikhtiar itu. Tapi rezeki itu yang datang kepada kita. Tiba-tiba kita lagi kekurangan, lagi kesulitan. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Ada yang ngasih makanan. Subhanallah. Ada ngetuk-ngetuk email kita, misalnya ada yang order barang. Subhanallah. Itu kan rezeki dari Allah. Kita nggak cari itu. Subhanallah. Nah, ada yang model itu kalau manusia. Ada binatang. Binatang kecil. Ya. Cicak di dinding. Nah, apa makanannya? Nyamuk. Gimana dia bisa makan? Subhanallah. Tapi bisa terpenuhi itu rezekinya. Ya, tanpa harus cicak pergi ke tempat nyamuk. Subhanallah. Dan nyamuknya itu mudah untuk terbang, tapi dengan izin Allah. Ya, cicak itu setiap hari, setiap saat sudah ada rezekinya. Dia bisa makan itu nyamuk. Subhanallah. Gak perlu dia masuk kolam, nungguin, ya, nyamuk itu menetas. Ya, gak perlu nunggu masuk ke got, ya, dia cuma cukup di dinding. Allah suruh nyamuk itu nempel di dinding, ditangkap sama nyamuk. Subhanallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Banyak sekali hewan yang seperti itu. Ya, semua sudah dijamin oleh Allah. Seimbang. Rezeki tidak ada yang berkurang. Maka ciri orang yang bertauhid, beriman pada Allah, ya, dia selalu memiliki kaidah, memiliki prinsip apa? Rezeki saya tidak akan berkurang, tidak akan diambil oleh orang lain. Ya. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki itu, pasti sampai sesuai dengan kadar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nggak bisa. Ya, yang kita hanya bisa lakukan apa? Ya, berikhtiar, lalu berdoa, lalu bertawakal,
Setelah itu Allah yang sempurnakan ikhtiar kita. Allah yang sempurnakan doa kita. Allah yang sempurnakan tawakal kita. Setelah apa? Kita memiliki iman dan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, di sini jelas kullun fi kitabim mubin. Nah, kenapa? Ada kalimat ya, semua sudah ada termaktub dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfuz ya. Kenapa? Karena di Lauhil Mahfuz itu semua perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna itu semua tertulis dengan rapi. Jadi rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah. Sudah ada kadarnya. Ada kalanya kita lapar sedikit, menahan. Ya. Untuk apa? Untuk ketika kita mendapatkan rezeki itu, subhanallah, rasa syukur kita semakin bertambah-tambah. Ya. Ada kalanya kita ditahan sedikit rezekinya oleh Allah. Ya. Belum tidak digelontorkan semua. Ya, ada kalanya rezeki itu dikeluarkan oleh Allah secara bertahap, ya, dicicil. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita semakin meresapi, oh betapa nikmatnya rezeki dari Allah ini. Tambah syukur dia, tambah sabar. Ya, ini ujian semua. Subhanallah. Kullun fi kitabim mubin. Seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, dia meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta dan semua rezeki manusia itu sudah ada termaktub di dalam Lauhil Mahfuz. Maka kita tidak usah galau, kita jangan stres, kita jangan panik, ya, tetap berikhtiar, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap bertawakal kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan jalan keluar. Ini sudah jadi sunnatullah. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Yang keempat surat apa? Hud lagi. Nah, surat Hud ini istimewa. Ya. Surat Hud ini ayat 56. Nah, At-Taubah 51 sudah, Yunus 107 sudah, Hud ayat 6, dan Hud ini ayat 56. Apa kata Allah? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku. Ya. Nah, kenapa? Sebab ma min dabbatin, tidak ada satu makhluk pun yang bergerak illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali dialah Allah yang memegang ubunnya. Artinya apa? Menguasainya. Ya, menguasai rezekinya, yang menetapkan ajalnya, yang menetapkan jodohnya, menetapkan semua kehidupan. Itu dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Ya. Kayak kita melihat, oh ini pegang ubun-ubun ini, itu sudah tanda puncak kekuasaan. Kalau kita mengatakan ubun-ubun kita ini di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya, bukan di tangan manusia, itu sudah puncak. Ya, bahwa kita ini semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Bagaimana memahami ayat ini? Ya, kita harus memahami, ya, tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Jadi tawakal kepada Allah itu senantiasa menguatkan. Ya. Orang yang bertawakal itu bukan orang lemah. Ya, kenapa? Karena dia mewakilkan hajatnya kepada Allah yang maha kuat, kepada Allah yang maha kaya, kepada Allah yang maha perkasa, kepada Allah yang maha tahu segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh alam semesta ini. Ya, kalau kita mewakilkan hajat kita kepada Allah, ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Bahkan Allah bisa membalikkan keadaan. Allah bisa membalikkan sunnatullah. Ya, Nabi Ibrahim, ya, dihukum mati, masuk ke dalam api, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya luar biasa. Subhanallah. Nah, itulah ujian-ujian. Nabi Ismail tawakal kepada Allah. Satajiduni insyaallah sabiran. Ya, insyaallah sabiran. Ya. Engkau akan dapati wahai ayahanda, ya, bahwa
aku akan menjadi orang yang bersabar. Akhirnya apa? Diganti oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Itu dalam ibadah kurban diganti dengan binatang sembelihan yang besar, kibas yang besar. Ya, itu apa? Akibat orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, apalagi banyak contohnya. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, inna rabbi latifun lima yasha. Semua ujian yang pahit dihadapi oleh Nabi Yusuf, ya, beliau senantiasa bersyukur, bersabar, bertawakal kepada Allah, tidak pernah menjelek-jelekan orang, tidak pernah menjelek-jelekan Allah, tidak pernah menggerutu, tidak pernah galau, yakin dengan semua pengaturan Allah. Maka Nabi Yusuf mengatakan, inna rabbi latifun lima yasha. Allah dalam kehendaknya, dalam takdirnya senantiasa lembut kepada hambanya. Subhanallah. Ya, teman-teman, sahabat Darut Tauhid yang dirahmati Allah. Nah, kenapa? Akhidum binasiyat. Ya, memegang ubun-ubun itu adalah simbol atau bermakna menguasai, mengatur, dan mengurus semua makhluk. Jadi, orang Sunda, ya, ini banyak kan Sunda ya. Saya pernah belajar di Ciamis. Ya. Orang Sunda mah semua urusan manusia teh kecekel. Nah, nyaho kecekelnya, kecekel ku Allah, ku Gusti Allah teh kecekel. Nggak ada yang nggak kepegang sama Allah. Ya, kayak ibu, ada ibu dulu orang tua saya punya anak 9, saya paling bungsu. Itu semua anaknya itu pendidikan kepegang semua, istilah kecekel lah gitu ya. Mulai dari mandinya, bangunnya, masaknya, apanya semua itu kepegang semua satu anaknya. Subhanallah. Nah, Allah itu lebih daripada itu. Akhidum bin, ya. Wa ma min dabatin fil ardi wa ma min dabatin fil ardi illa huwa akhidum binasiyatiha. Allah megang, ya. Istilah Sundanya kecekel. Semua urusannya itu semua sudah dipegang di tangan Allah. Semua sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik pengurusan dan sebaik-baik pengaturan. Kita yakin dengan pengaturan Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Kenapa? Allah itu maha benar, maha adil, sehingga kita tidak bisa apa? Ya, keluar dari keadilan Allah, keluar dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirsa dirahmati Allah, teman-teman. Yang kelima apa? Surat Fatir ayat 2. Apa firman Allah? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, ya, maka fala mumsikalah. Ya, fala mumsikalah. Tidak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah berikan manusia anugerah rahmat, tidak ada seorang manusia, tidak ada makhluk satupun, tidak ada jin, tidak ada setan, tidak ada dedemit, gitu. Tidak ada manusia, ya. Tidak ada binatang yang melata, yang buas, dia mau menahan rahmat Allah, nggak bisa. Ya, kalau sudah ditetapkan itu buat kita. Nah, itu hebatnya orang bertauhid. Ya, percayanya luar biasa kepada Allah. Wa ma yumsik, sebaliknya. Kalau Allah sudah menahan rahmat itu, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Subhanallah. Maka itu kita ini di dalam Islam ini diajarkan tidak boleh percaya kepada dukun. Ya. Oh, cari rezeki panglarisna itunya. Kemudian minta apa? Pelet, ya, supaya dagangannya laku, ya. Warungnya laku, ya, minta amalan, panglaris rezeki, itu nggak bisa, nggak boleh kita begitu. Datang, kata Nabi SAW, man ata'arrafan au kahinan, siapa yang datang kepada ahli tenung, ya, atau dukun, ya, untuk meminta sesuatu, untuk menerka-nerka sesuatu, rezeki kah, jodoh kah, ya, sekarang ada istilahnya orang pandai membaca garis tangan. Baca garis tangan. Ngapain datang ke orang itu? Garis tangan nasib kita, rezeki kita ada di tangan Allah, bukan di tangannya, ya, bukan di tangan orang itu. Ya. Maka dalam Islam ini sangat rasional. Ya. Semua kembalikan kepada Allah, Sang Pencipta, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur semua urusan kita.
Jangan percaya kepada astrologi, ya zodiak, bintang-bintang. Itu mah bohong lah. Gitu. Ini mah udah keterlaluan. Ya. Orang percaya seperti itu berarti apa? Imannya dipertanyakan. Tauhidnya bengkok. Ya. Nauzubillah min dzalik. Fala mursila lahu min ba'd. Allah sudah menahan rahmat itu. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, apalagi setan, demit, jin, iblis, ya, bisa mengantarkan rahmat itu kepada kita, saudara. Kalaupun ada, seolah-olah bisa seperti itu. Wah, sudah beri sesajen, ya, sudah kasih macam-macam itu kepada apa namanya, udah puasa mutih, udah datang ke kuburan keramat, ke Gunung Kawi katanya itu ya, cari rezeki, panglaris, nah itu. Itu kalaupun ada bisa seperti itu, seperti yang dia inginkan, itu istidraj namanya, ya, itu jebakan, ya. Allah menguji dia, ya, seakan-akan seolah-olah rezeki itu datang melalui tangannya iblis, melalui bantuan setan, melalui bantuan jin, tapi sebenarnya itu fata morgana, saudara. Itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami akan ulur, kami akan lihat bagaimana sesungguhnya keyakinan orang ini. Ya, kami akan tarik nanti, saumli lahum inna kaidi matin. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ya, kalau dia sudah berada di puncak kedurjanaan, puncak kedurhakaan, apalagi menisbatkan rezeki, rahmat, ya, semua kekayaan itu kepada selain Allah. Ini bahayanya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, syirik kepada Allah bukan hanya menyembah, menduakan Allah, ini Tuhan ada satu, ditambah dua, tambah tiga. Bukan hanya itu, tapi mempercayai ada selain Allah yang memberikan rezeki, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kuatkan iman kita, tauhid kita kepada Allah. Tidak usah galau, tidak usah stres, tidak usah pergi ke dukun, tidak usah pergi ke orang pinter, ya. Orang pinternya aja masih masuk angin kok, saudara. Nauzubillah min dzalik, ya. Apalagi, ya, orang kita ini lebih hebat lagi daripada itu, ya. Minta kepada Allah, kita lebih kuat. Minta kepada Allah, kita jadi lebih hebat, lebih lurus iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Lihat, Allah itu untuk meyakinkan bahwa semua rahmat, semua rezeki di tangan Allah. Dia akan berikan kepada, kalau sudah diberikan tidak akan ada yang bisa menahan. Kalau ditahan tidak ada yang bisa melepaskannya. Kenapa? Allah itu Al-Aziz. Allah itu Maha Perkasa, Maha Berkuasa. Dan Al-Hakim. Dia bijaksana. Kapan rahmat itu diberikan? Allah sudah tentukan waktunya. Ya, itu kebijaksanaan Allah. Jangan kita minta dipercepat. Ya, kita serahkan semua kepada Allah. Kapan Allah mau beri rezeki? Ya, gak usah kita mutung, gak usah kita galau, gak usah kita stres. Ada Allah itu selesai masalah. Ya, kalau ada Allah semua masalah selesai. Ya, kenapa? Allah itu Maha Perkasa, Aziz. Keputusan Allah nggak bisa dipengaruhi oleh selain Allah. Keputusan Allah itu diambil, dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena tekanan atau paksaan siapapun. Kenapa? Dia Maha Perkasa. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh siapapun. Dan dia bijaksana. Dia melihat hambanya. Kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat ayat-ayat puasa itu. Ya. Semakin kita dekat kepada Allah, Allah akan apa? Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab, aku akan mengkabulkan doa hamba yang senantiasa, ya, berdoa kepadaku. Seperti Nabi Yunus ketika berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ketuk pintu Allah. Dia bersandar hanya kepada Allah. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Laula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus bertasbih kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, mengakui perbuatan zalimnya kepada Allah,
maka dia akan berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Terakhir, surat Al-Ankabut ayat 60. Ya, yang keenam, maaf, sebelum terakhir. Nah, udah mau terakhir aja nih teman-teman ya. Nah, Al-Ankabut ayat 60 apa? Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak bisa mengurus rezekinya sendiri. Ya. Kita lihat banyak binatang yang dia ngurus dirinya aja nggak bisa. Tapi dia dapat makan rezeki oleh Allah. Anak ayam, ya, anak burung, dia nggak bisa terbang. Siapa yang kasih? Orang tuanya, bapaknya, ibunya cari makanan. Disuapin. Ya, ikan sama, singa sama. Ya, mereka padahal nggak punya otak. Mereka nggak punya dibekali oleh ilmu pengetahuan oleh Allah. Tapi dia dibekali rezekinya itu sudah ada. Ya. Dia nggak bisa mengurus rezekinya sendiri, tapi Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Coba bayangkan hebatnya. Ya. Bukan hanya kepada binatang-binatang itu, tapi buat kalian itu sama saja, lebih kecil. Ya, itu hanya perbandingan saja, perumpamaan saja. Ya, bagi Allah semuanya mudah. Kenapa? Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka nggak usah galau, ya. Nggak usah kita kemudian kita sampai menjual diri kita menghadapi krisis, ya, menjual akidah kita, menjual keimanan kita, ya, untuk dapat rezeki, untuk diluaskan rezekinya sampai kita membuat amal-amal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah, surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Ya. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Niscaya mereka mengatakan Allah lah yang menciptakan. Qul, katakan Muhammad, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah kamu tahu tentang apa yang kamu sembah itu selain Allah? Berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, sesajian-sesajian itu. Ya, in aradani Allahu bidurrin. Seandainya Allah menghendaki untukku bahaya, bencana, hal hunna kasifatu durri. Apakah berhala-berhala itu? Apakah sesembahan-sesembahan itu yang bisa menghilangkan bencana itu? Tanyakan kepada mereka. Bisa nggak dia mengangkat bencana ini? Ya, datangkan. Itu datang aja kepada dukun-dukun itu. Orang-orang pintar itu sekarang. Coba tantang mereka. Bisa nggak diangkat corona sekarang ini? Angkat corona. Ya, nggak usah seluruh dunia, Indonesia saja. Bisa tidak dia? Orang pintar, wah, dipuja-puja, punya kesaktian ini itu. Nggak bisa, bos. Tidak bisa. Ya, Tuhan mana selain Allah yang sanggup untuk mengangkat bencana ini? Mereka tidak berdaya. Bahkan, ya, kita bisa melihat itu kadang-kadang dalam situasi corona ini juga ada tulisan saya dapat itu dari luar dalam tulisan berbahasa Arab, ya, ketika Tuhan ikut disterilisasi, disemprot pakai disinfektan, kira-kira begitu, ya, tidak berdaya. Ya, ini bukan maksud kita untuk menghina sesembahan orang lain, tidak. Tapi itu menjadi ibrah buat kita. Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Dha'ufat talib wal matlub. Ya. Orang yang memohon dan yang diminta permohonan sama-sama lemah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan, ya, apa yang dicuri oleh lalat itu dalam surat Al-Hajj. Yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Makanya kita hanya bersandar pada Allah. Beriman tauhid kepada Allah itu nikmat. Ya. Bertauhid kepada Allah itu menyehatkan. Bertauhid kepada Allah itu menyelamatkan.
bertauhid kepada Allah itu membuat kita bahagia, bukan membuat kita sengsara. Au aradani birahmah, atau ketika Allah menghendaki untuk saya, untukku suatu rahmat, kasih sayang. Hal hunna mumsikatu rahmati. Tanyakan kepada mereka sesembahan itu, apakah mereka yang bisa menahan rahmat itu yang sudah diberikan kepadaku? Qul hasbiyallah. Maka kalau kita diuji dengan musibah-musibah, katakanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah. Kalau Allah sudah ada, selesai urusan. Allah hadir, selesai masalah. Ya, insya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil adalah Allah subhanahu wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. 7 ayat ini, ayo kita baca, kita renungi lagi, ya. Kita hayati lagi, kita perdalam lagi, ya, perkokoh lagi energi tauhid kita, energi keimanan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang tidak bisa kita prediksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, luar biasa sekali ilmu pada kesempatan malam hari ini. Dan tanpa terasa kita telah ini sudah 1 jam. Namun ada, mungkin boleh satu pertanyaan dibacakan Pak Kiai. Ya, sudah di penghujung waktu. Nanti bisa sekaligus dijawab dan sekaligus closing kajian malam hari ini. Pertanyaan dari sahabat kita yang menyimak di YouTube, ini subhanallah di YouTube dari mulai Palu, Cirebon, Jakarta ikut menyimak, Sukabumi malam hari ini. Pertanyaan dari sahabat Muhammad Sutrisno. Izin membacakan, Ustaz, Anda pernah dapat nasihat dari saudara Anda tentang ikhtiar tidak mempengaruhi hasil, namun Allah melihat kepantasan kita atas takdir. Menurut Ustadz bagaimana? Tafadhol Pak Kiai. Ya, ikhtiar itu merupakan bagian dari sunnatullah. Al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Ya, semua kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebab. Ya, Nabi ya disuruh mengambil sebab. Ya, disuruh hijrah, bukan pasrah. Ya, kalau pasrah hanya di tempat tidur ketika malam hijrah, ya itu sudah dibunuh Rasulullah. Beliau mengambil sebab. Ayo hijrah, keluar, ya, bersama Abu Bakar. Itulah. Dan beliau membuat perencanaan. Ketika hijrah itu ada perencanaannya. Ya, nanti makan logistik siapa yang urus, ya, yang memerah susu kambing, dibawa kambingnya siapa, yang diberikan tugas, ya, siapa yang menjadi penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah yang tidak biasa dilalui oleh orang Quraisy. Ya. Itu semua perencanaan manusia. Subhanallah. Jadi, Nabi saja mencontohkan begitu. Ya kan? Nah, dalam berdakwah juga begitu. Ada perang, ada damai, ada ikhtiar, ada memperkenalkan secara Islam secara diplomatik, tapi ada kalanya bahasa, pedang, berbicara. Itu juga bagian dari ikhtiar. Ya, karena ikhtiar itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ya, itu diperintahkan Allah untuk apa? Uzi ilaiki bi juz'in nakhlati. Ya. Gerak-gerakkanlah, dorong-dorong itu pohon kurma, batang pohon kurma, coba bayangkan. Perempuan lemah ketika dia mau melahirkan, coba baru melahirkan. Apa kalau orang perempuan kalau habis melahirkan kan lemas. Darah banyak keluar, ya kan? Nah, tapi Allah perintahkan Siti Maryam untuk apa? Dorong-dorong batang pohon kurma. Subhanallah. Terus cuma sebab saja. Nah, Allah yang akan membuat ya buah kurma itu jatuh dari pohonnya. Tusaqit alaiki rutoban janiyah. Allah perintahkan Nabi Musa seberang laut. Ya, Nabi Musa nggak pakai mikir, ya, maksudnya tidak protes kepada Allah. Kenapa harus nyeberangin laut? Pakai apa? Sampan tidak ada.
kapal tidak ada, jembatan tidak ada. Tapi beliau yakin. Ya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Itu ikhtiar Allah yang akan sempurnakan ikhtiar itu. Tentu dengan banyak cara. Kalau dengan Nabi ada mukjizat diberikan, dengan manusia ada jalan keluarnya. Ya. Jadi tetap ikhtiar itu akan mempengaruhi. Ya, ditambah dengan doa kita, lalu kita pasrahkan, tawakal kepada Allah akan hasilnya. Seperti itu. Ini cara kita memahami sunnatullah. Allah alam bisawab. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan 7 ayat tadi bisa jadi wirid istiqomah saat melaksanakan qiyamul lail. Oke ya. Baik, ya, bukan hanya dibaca di qomat kamit saja, ya. 7 ayat ini bukan hanya di qomat kamit, bukan hanya dibaca, bukan hanya dirapal, ya, tapi diyakini, dibaca, dimengerti artinya, diwujudkan dalam iman dan tauhidnya. Insya Allah akan jadi solusi yang luar biasa. Masya Allah. Bisa jadi penguat untuk kita semua, insya Allah ya. Oke. Alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam. Mungkin bisa disampaikan sedikit ilmu terakhir sebelum kita menutup perjumpaan ini. Tafadhol Baqi. Baik, teman-teman, sahabat Darut Tauhid, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah. Dalam ayat Al-Quran kita diberikan petunjuk oleh Allah betapa iman kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau kita lepas dari tauhid, kita lepas dari tauhid kepada syirik, baik itu syirik ibadah, syirik pengaturan alam semesta, percaya ada yang mengatur selain Allah, percaya ada yang memberi rezeki itu selain Allah, maka perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat menyengsarakan kita di dunia dan akhirat. Di dunia hati kita akan gelap, ya, hati kita akan kelam, ya, hati kita hidup tanpa petunjuk arah. Apalagi di akhirat, ya, akan berada di dalam apa? Berlapis-lapis kegelapan di hari kiamat nanti dan azab Allah menanti kita. Makanya Al-Quran mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu menduakan Allah adalah perbuatan yang paling zolim. Subhanallah. Maka kalau kita sudah punya tauhid, punya iman, jaga dengan baik, dirawat dengan baik, disirami dengan baik, diberi pupuk, diberi nutrisi. Gimana caranya menutrisi tauhid kita? Dengan senantiasa mentadabburi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa Kiai Haji Fahmi Salim LCMA atas ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah nutrisi, bisa menjadi pupuk iman bagi kita. Mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kemahan dalam alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih pada sahabat DT Peduli, sahabat MKTV dimanapun Anda berada yang menyimak pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam tadi kita sama-sama telabul ilmi dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah segera mencabut pandemi corona dari negeri kita tercinta, dan amin ya Allah. Dan mudah-mudahan 7 ayat tadi bukan hanya saja dibaca, namun bisa dihafalkan, diistiqomahkan dalam setiap sholatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi penguat iman kita, penguat kita dalam setiap segala sendi kehidupan. Terima kasih sahabat-sahabat DT Peduli yang menyimak melalui IG, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui MKTV 60HF, ataupun melalui streaming UC TV. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pekan depan bersama guru kita, insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan pekan depan bisa senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua. Dan kami mengajak pada sahabat semua untuk bisa senantiasa berbuat kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini. Jika di layar Anda QR Code ataupun QRIS yang bisa di-scan, silakan untuk bisa sama-sama bersedekah melalui DT Peduli, melalui GoPay, OVO, Dana, Paytren, GoMobile, dan aplikasi lainnya yang bisa Anda gunakan.
Saya Zaini Muslim bersama guru kita tentunya Kiai Haji Fahmi Salim LCMA undur diri. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bersilaturahim kembali dalam kondisi yang lebih sehat, lebih semangat dan lebih kuat lagi. Amin. Tutup Ustaz dengan sama-sama membaca doa kifarat majlis dan waktu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.